Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita review lagi tentang Monte Carlo, simulasi Monte Carlo. Minggu yang lalu udah saya kasih tugas untuk membuat makalah tentang Monte Carlo. Tapi saya lihat sumbernya ya, dari beberapa yang mengirim itu hanya 2 sumber yang berbeda saja. 3 sama sumber yang saya kasih, jadi ada 3 sumber. Selebihnya copy paste dari teman-temannya atau memang sumber yang dikutip itu sama ya. Saya lihat juga tadi di Google ya, sama, dia ngutip dari tempat yang sama ya, tidak ada perombakan ya. Jadi saya takutnya juga tidak paham juga, hanya tinggal copy paste saja. Nah, ini saya bahas lagi tentang Monte Carlo contohnya, karena dari segi pemahaman kayaknya kita udah tahu ya apa teori-teorinya ya, atau kita ulang saja ya. Teori Monte Carlo itu adalah simulasi ya, simulasi yang berdasarkan probabilitas atau disebut juga dengan simulasi probabilitas gitu. Tapi yang uniknya di Monte Carlo ini, simulasi ini probabilitas itu digunakan untuk membangkitkan nilai ya, berdasarkan bilangan random yang dibangkitkan. Jadi bilangan random itu tidak langsung digunakan, tapi bilangan random itu dikonversi ke waktu operasi ya. Jadi bilangan random dikonversi ke waktu operasi. Jadi misalkan saya punya 2 operator dalam sebuah pabrik misalnya ya, misalnya operator pertama, ini operator kedua misalnya ya, ini operator. Katakanlah kita misalnya membuat mie instan misalnya. Nah, ini bagian produksi, ini bagian packing misalnya. Ini packing. Nah, tentunya setelah diproduksi atau pembuatan bahan baku misalnya dijadikan bahan jadi, ini di packing ya, dikemas. Nah, pengemasan ini tentu setelah ini selesai, ini nggak bisa bekerja sebelum ini selesai bekerja ya, tunggu ada barangnya dulu baru bisa di packing seperti itu. Nah, saya punya 2 operator ini. Dari pengamatan yang saya lakukan, produksi ini waktunya berbeda-beda, tidak sama gitu. Satu barang ya, ini contohnya saja ya, tidak mungkin pula mie instan itu waktunya lama sekali membuatnya ya. Tapi ininya contohnya, dalam satuan operasi satu produk itu dihasilkan 0,25 jam. 0,25 jam itu berapa ya, atau 25% dari 60 menit, berarti sekitar 15 menit ya, dalam satu produksi 15 menit ya. Mohon maaf banyak sekali gangguan nih, bising-bising. Selanjutnya ada waktunya 0,3, 0,535 jam, 0,4, bervariasi. Nah, ternyata dari 170 produk yang dihasilkan berbeda-beda. Ada yang 0,25 jam atau 15 menit itu hanya 4 kali dia, 0,3 ada 4 kali ya. 0,35 ada 10 kali dan seterusnya. Sedangkan waktu operator B ya, menyelesaikan atau kalau di sini tadi bagian packingnya gitu ya, ini 0,25 ini ada 4, ini ada 0,3 ada 10 dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing operator ya, dari 115 sampel ya, maka sebarannya seperti ini. Oke. Selanjutnya
kita mau cari bilangan random. Ketika bilangan random tersebut dibangkitkan, maka muncul waktu operasi yang diinginkan ya. Bilangan random itu mewakili waktu operasi ya. Jadi dia sangat adil ya. Kenapa? Ketika dia banyak di sini misalnya 28, maka bilangan random yang mewakili ini lebih banyak daripada yang hanya 2 gitu ya. Jadi adil dia. Jadi tidak dibangkitkan bilangan random secara acak saja. Kapan dia misalnya 0,5, 0,3, ini kan bisa aja kita bangkitkan bilangan random dari 0,25 sampai 0,85 bisa. Tapi kan itu nanti sebarannya merata. Jadi nggak adil dong, karena yang kebanyakan itu biasanya adalah 0,45 gitu. Maka kita cari bilangan random untuk membangkitkan ini. Yang pertama adalah cari probabilitasnya ya. Ini probabilitasnya adalah nilainya probabilitas dari waktu operasi 0,25 adalah 4 per 170 nah, ini probabilitasnya 0,02 dan ini seterusnya. Ini 4 dari per 170, 10 dari per 170 ada 0,06 dan seterusnya ya. Ini probabilitasnya. Oke, sekarang cari probabilitas kumulatif. Kumulatif artinya penjumlahan dari probabilitas sebelumnya. Jadi menjumlahkan ya, penggabungan dari sebelumnya, kumulatif. Hitungannya dalam persen. Kalau ini kan 0,02, ini 2% itu sama dengan 0,02 gitu ya. Tapi biar supaya mudah kita jadikan persen ya, biar supaya angkanya itu genap ya. Nampak dia 0,02 jadi 2%. Sama saja sebenarnya ya, jadikan persen saja. Nah 2 ini karena 0,2 tadi 2, ini 0,02 ini juga 2%. Jadi 0,2 tambah 2% sama ya. Ini 2% tambah 2% 4% ya. 4% ditambah 6 ini 6% nih. Mana yang 10 tambah 13 ini sama dengan 23, 23 tambah 16 sama dengan 39 sampai seterusnya. Berarti kumulatif probabilitas itu maksimum adalah 100% nih. Kemungkinan 100%. Jadi kalau lebih dari 100 berarti salah. Jadi kalau namanya kemungkinan itu pasti 100% gitu ya. Kalau udah 100% itu udah semua gabungan dari semua probabilitas ya, semua kemungkinan. Misalnya sebuah peluang kejadian akan terjadi 100%, berarti udah pasti terjadi. Oke, selanjutnya ini random number. Rn ini random number 2, berarti hanya 2 nilai saja ya. 0 sampai 1 ya, kalau kita menggunakan 2 digit random number saja 0 sampai 1 ya. Selanjutnya 4, 2 sampai 3 ya, berarti kan nilai di bawah 2 ini 0 sama 1, di bawah 4 ini nilainya ada 2 sama 3 ya, di bawah 4 itu ada 2 sama 3. Kenapa? Karena 0 sama 1 itu udah milik yang punya 0,25 ya. Selanjutnya 10, berarti tadi setelah 3 itu 4 ya, 4 sampai 9 nah, itu nilai milik punya waktu operasi 0,35. Selanjutnya ya, dari 9 tadi 10 sampai 22 ya, ini. Jadi ketika saya bangkitkan bilangan random misalnya kan di program itu selalu misalnya run atau random bit random dikali 10 ya. Kalau 10 1,2 ya. Berarti di sini gitu ya. Atau dia random between ya, nah ini salah nih, between 1 sampai 99. Oke, topnya 99 sana 80.
Maka waktu saya bangkitkan 80 di sini berarti 0,65 waktu operasinya yang dibangkitkan. Ya, jadi adil ya gitu. Jadi ketika kita bangkitkan bilangan random sekian-sekian, misalnya 9 berarti dia di sini 0,5 yang dibangkitkan 0,35. Kalau 94 berarti dia di sini 0,75 yang dibangkitkan, 0,93 di sini juga. Nah, jadi rank number ini digunakan untuk ketika kita membangkitkan bilangan random, waktu operasi mana yang dibangkitkan. Ya, itu tadi fungsinya simulasi. Kenapa simulasi? Kita nggak tahu waktu operasi di masa yang akan datang, maka kita menggunakan bilangan random untuk membangkitkannya. Ya, kemarin waktu belajar bilangan random sudah kita bahas. Nah, bilangan random ini yang kita bangkitkan, maka yang muncul seperti itu. Nah, ketika kita bangkitkan dia untuk 3 digit, nah ini 0 sampai 19 ya. Ini tadi 0 sampai 1. Ini kita jadikan kalau di apanya jadi 20 ya. Ya, kalau dia untuk 3 digit. Karena ini kalau yang untuk 2 digit 2, kalau untuk 3 digit 20 jadinya. Jadi 0 sampai 19, 20 sampai 39 ya. 40 sampai 99 ya. Ketika kita bangkitkan random between run between 0 sampai 1000. Oke, titik koma, karena saya punya titik koma ya, kalau punya kalian ya tergantung formatnya. 456 berarti dia di sini. Berarti yang dibangkitkan adalah 0,5 ya, jadi itu waktu produksi ya. Itu contoh kegunaan Monte Carlo ya, ketika dia membuat sebuah gap rank atau sebuah rank number berdasarkan frekuensi pengamatan yang ada ya. Maka ketika rank number ini ada, kita membangkitkan random number akan ini sebagai panduannya ya. Rank number ini sebagai panduannya. Operasi mana yang dibangkitkan. Nah, itu. Selanjutnya untuk operator B sama saja ya. Tadi kita menggunakan hitungan number A. Ini B ya, 4/15. Ini probabilitasnya 115 ya. Ini probabilitasnya 0,03. 10/115, ini dapatnya 0,09. 17 per 115 itu dapatnya 0,15 dan seterusnya. Ketika dapat dia kumulatifnya ini, random numbernya ini gitu ya. 0 sampai 2 karena ini 3 gitu ya. Nah, ini 0 sampai 29. Oke. Dapat. Nah, ketika kita bangkitkan tadi kita dapat. Nah, ini contoh implementasinya. Ketika tadi kita punya dua operator. Operator yang pertama ya, bekerja. Setelah selesai baru operator yang kedua bekerja gitu ya. Nah, jadi ada dua operator yang bekerja, dan operator ini tidak bisa bekerja kecuali ini selesai bekerja ya. Oke, ini satuannya adalah jam ya. Ini satuannya adalah jam. Ini diper 1000 kan, biar supaya sebenarnya satuannya jam ya. Oke, kita bahas dulu. Waktu mulai kita anggap ini mulai operasi ya, bukan jam biasa, tapi mulai ketika kita mulai operasi, maka dianggap start awal adalah 0,000 gitu ya. Sama kemarin waktu kita buka toko, maka start awal dianggap adalah 0,00. Nah, ini kita bangkitkan bilangan random untuk memanggil waktu-waktu ini. Nah, ternyata saya gunakan bilangan randomnya saat dibangkitkan adalah 495. 495 itu di mana? 495 itu di sini. Berarti dia membangkitkan operasi 0,5.
0,5 jam. 0,5 jam itu sama dengan 30 menit. Ya, harusnya 30 di sini. Tapi waktu operasi itu biar supaya kecil operasinya, biar bisa nanti ribuan data kita gunakan, maka diperseribukan. Kalau nggak diperseribukan juga nggak apa-apa. Ini tadi ya sama saya gunakan per 1000 biar supaya dia tadi 30 jadi 0,03 ya, agar tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya di program nanti kalau terlalu besar dia akan menggunakan plop namanya, atau floating point operation ya, atau operasinya lah, waktu operasinya lebih naik ya daripada menggunakan angka kecil. Nah ini perlu dibahas juga nanti nih gimana caranya ya, tapi yang pastinya untuk meringkas angka-angka di sini per 1000 ya. Sebenarnya nilai ini ditambah waktu ini ya, 0,5 jam itu berarti 0,5 dikali 60 ya, 0,5 dikali 60 ini 0,5 dikali 60 nya ini ya. Jadi 0,0 ini yang C22 ini ditambah 0,5 dikali 60 berarti dia setengah dari 60 itu 30. Berarti harusnya dia 30, tapi biar supaya kecil per 1000 ya. Ini alat bantu saja, kalau nggak perlu ini nggak masalah gitu, 30 saja. Ini alat bantu aja biar supaya kecil bilangannya ya. Jadi 0,03. Maka benda tersedia ketika ini berakhir ini langsung tersedia. Berarti operasi selesai yang pertama langsung tersedia di waktu ini. Operator B siap, belum siap ya. Operator B dia menunggu kerja dulu. Maka dia tidak ada menunggu. Operator benda bekerja menunggu, dia tidak, bendanya menunggu tidak ada. Operatornya menunggu tidak ada karena dia belum mulai. Dia mulai setelah selesai dari sini ya. Ini dimulai. Oke, dimulainya di sini. Selanjutnya waktu operasinya ini membangkitkan bilangan random. Kenapa kita bilangan random? Waktu yang akan datang kita nggak tahu kapan mulainya. Jadi menggunakan bilangan random untuk membangkitkannya, untuk biar fair gitu ya. Berdasarkan teori data-data yang ada, kita bangkitkan bilangan random. Bilangan random dari 849 itu ada di sini. Berarti yang dibangkitkan adalah 0,6 ya. 0,6 untuk B. Jadi 0,6 dari 30 ya, dari 60 itu adalah 66 ya. Sekitar 40 menitan gitu ya, atau sekitar 36 menit ya, 36 menit ya, 36 menit. Jadi ketika ini ditambah dengan ini waktu ini, maka ini hasilnya. Jadi nilai 0,030 ini ditambah dengan 0,6 dikali 60 per 1000 ini hasilnya. Maka operasi B berakhir itu di 0,06. Jadi operasi B bisa mulai lagi di sini ya, 0,66. Tergantung apakah ada benda kerjanya atau tidak. Kalau ada benda kerjanya maka dia langsung mulai. Kalau seperti ini dia langsung mulai ya. Ini karena dia tadi langsung mulai, ini operator A langsung mulai di 0,3, dia selesai tadi langsung mulai lagi. Ketika bangkitkan bilangan random 0,6 dia hasilnya 0,66. 0,66 ini bendanya sudah ada. Operator B siapnya itu 0,66 sama pula gitu ya. Jadi langsung bekerja, benda itu nggak menunggu lagi, benda itu langsung dikerja. Operator B nggak ada menunggu, langsung kerja ya, langsung dikerjainnya 0,066 dia mulai, dia selesai ya, berdasarkan bilangan random ini 0,093 operator B siap. Nah, selanjutnya yang sedangkan operasi A itu siapnya di 0,99 ya, maka benda 0,099 sudah ada. Nah, sementara operator B siapnya di 0,93. Berarti
benda kerja belum ada, operator B sudah siap ya. Benda yang mau dikerjain operator B ini belum ada, 0,93 kan duluan siap ya. Sementara bendanya udah siapnya di 0,99, 0,099. Nah, maka benda kerja nggak menunggu, operator B yang menunggu bendanya selama 0,006 ya. Jadi dia akan mulai sewaktu benda kerja ada 0,09. Nah, ini berakhirnya di sini 0,123. Nah, 29. Selanjutnya 0,129 operator B selesai. Ternyata benda dikerja di operator A selesainya 0,47. Maka operator B menunggu lagi selama 0,018 ya. Jadi seperti itulah terus operasinya sampai dia kita ketahuin ya. Semua waktu ini yang masa akan datang bisa kita tahu bagaimana proses produksinya. Jadi kalau kita sebagai manajemen ya, tim manajemen, kita bisa tahu operator ini yang mana yang perlu ditambah. Nah, ketika nanti operator A nya cepat gitu ya, kalau ini seimbang gini ya, misalnya operator A nya ini cepat, yang operator B nya lama, maka kita butuh penambahan operator B biar supaya mengimbangi operator A gitu ya. Nah, ini fungsinya. Tapi kalau ini seimbang, ini supaya kita nampak aja prosesnya. Oh, ternyata contoh dari simulasi Monte Carlo ini bisa diterapkan untuk mengetahui kinerja dari waktu produksi masing-masing operator. Oke, mungkin ini saja yang saya bahas untuk Monte Carlo ya. Sudah saya lihat-lihat ya, hanya 10 saja yang mengirim ya, tidak apa-apa ya. Nanti saya kasih nilai juga hanya untuk 10 sini aja gitu. Tapi ya seperti ini, Eko dengan Khairul nih sama nih isinya. Nah, ini banyak yang sama-samanya sebenarnya. Tadi udah saya cek ya. Tapi nggak apa-apa, ada usaha ini pada yang tidak mengumpul gitu ya. Yang belum mengumpul ya saya tunggu ya. Yang tentunya tidak sama nanti saya nilai dengan yang sudah mengumpul 10 ini. Tapi saya tunggu ya, supaya ada hasilnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.